Shalom bagi kita semuanya. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, meskipun kini kita masih menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus yakin dan percaya Tuhan akan menuntun langkah kehidupan kita. Kami Majelis Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh jemaat yang beribadah di gereja ini dan yang beribadah di tengah-tengah rumah. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu menuntun langkah kami dan yang memberi pengharapan bagi kami. Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ajaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita bernyanyi, pujilah, pujilah Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat
memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, kuatkanlah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemeliharaan pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Yosua pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian isi Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Allah yang Maha Besar dan Maha Kasih, kini kami tertunduk sujud di hadapan-Mu, mengingat betapa banyak dosa dan pelanggaran kami atas firman-Mu. Kami selalu bertahan dalam jalan kegelapan dan tidak mau kembali kepada jalan yang benar, karena kami berharap akan kehidupan kami yang lebih baik. Ternyata kami akan terjerumus kepada maut dan kematian. Ya Tuhan, kasihanilah kami, bawalah kami kembali kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Perkasa, izinkanlah kami berjalan kembali ke dalam kebenaran-Mu, sehingga kami turut serta menyambut kedatangan-Mu untuk menyelamatkan kami. Ketika kami kini tengah menghadapi berbagai kesulitan di dunia ini, kuatkanlah hati kami, jauhkanlah rasa ketakutan dari kami. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam
Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca secara responsoria. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas, Shalom, Amang dan Inang dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 September tahun 2021. Yang pertama, pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Kristianus Herianto Sitorus ST, alamat Cawang 3, Jakarta Timur, anggota jemaat GKPS Maria Dolok Resort Sinasi, Distrik 10 Sinasi, putra Bapak Janus Sitorus, Ibu Kunem Boru Purba dengan tunangannya Ririn Anita Borusiagian SAP, alamat Jalan Rawa Sawah, Jakarta Pusat, anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto Resort Tanah Tinggi, putri Bapak Paindoan Siagian almarhum, Ibu Alimah Boru Simatupang almarhumah. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 pukul 11.00 WIB di Gereja HKBP Jalan Letjen Suprapto Resort Tanah Tinggi. Akan menerima pemberkatan nikah Eko Prasetya Simbolon, alamat Jalan Kampung Rawa, Jakarta Pusat, anggota jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto Tanah Tinggi, putra Bapak Muda Simbolon, Ibu Sinta CH Borugurning dengan tunangannya Greta Mawar Pasca Boru Simanjuntak, alamat Bekasi Timur, anggota jemaat GMI Kasih Karunia Sei Belutu Resort Gempolan, Distrik 4, Wilayah 1, putri Bapak Hasudungan Simanjuntak almarhum, Ibu Neti Borusianturi. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 pukul 9.00 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto Resort Tanah Tinggi. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Edward Ziandri Monsiahaan, alamat Jalan Cempaka Baru Timur 2, nomor 11 Jakarta Pusat, anggota jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto Resort Tanah Tinggi, putra Bapak Mangendar Siahaan, Ibu Pasti Boru Simanjuntak almarhumah dengan tunangannya Oktaviani Magdalena Boru Pangaribuan, alamat Perum Keranggan Permai, Jalan Mawar 8, CS 8, nomor 8, Bekasi, anggota jemaat HKBP Jati Sampurna, Resort Jati Sampurna, putri Bapak Doktrandus Anton Pangaribuan, Ibu Doktranda Priyantuti Boru Pardede. Pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 pukul 10.00 WIB di Gereja HKBP Jati Sampurna Resort Jati Sampurna. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Warta yang kedua, program pembinaan CD kelas khusus. Dengan ini diinformasikan bahwa majelis gereja kita akan membuka kesempatan kepada warga jemaat untuk mengikuti program pembinaan CD kelas khusus tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Program pembinaan CD kelas khusus ini ditujukan kepada warga jemaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama,
jemaat yang sedang mengikuti masa perkuliahan. Yang kedua, jemaat yang sudah bekerja. Yang ketiga, jemaat yang sudah berusia dewasa dan akan menikah, namun belum menerima peneguhan sidi. Yang keempat, jemaat yang memiliki berkebutuhan khusus yang berusia di atas 15 tahun. Metode pembinaan terhadap mereka yang mengikuti program pembinaan sidi kelas khusus ini akan dilakukan berbeda dengan program pembinaan pelajar sidi reguler sesuai dengan kebutuhannya. Formulir pendaftaran untuk pembinaan sidi khusus dapat diterima dari kantor sekretariat gereja kita. Masa pendaftaran akan dibuka sejak hari Minggu tanggal 5 sampai dengan tanggal 26 September tahun 2021. Demikian diinformasikan. Shalom, Horas. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan, nas khotbah untuk kita dalam sukacita memasuki minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini, yaitu tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai dengan ayat 10 dalam perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Beginilah bunyinya. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan
dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjadi jauh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema kuatkanlah hatimu, jangan takut adalah merupakan pendahuluan dari khotbah kita hari ini dari Yesaya 35 ayat 4, termasuk dalam proto Yesaya. Menuliskan tentang bangsa Israel yang sedang terancam oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, terutama bangsa yang kuat, yaitu bangsa Asyur pada saat itu, mau memperluas daerah kekuasaannya. Dalam situasi ketakutan ini, bangsa Israel mengharapkan jalan keluar, yaitu dengan mengandalkan Mesir, bukan mengandalkan Tuhan. Yesaya pasal 35 ayat pertama sampai 10 secara jelas menggambarkan situasi bangsa ini. Seperti gurun, padang kering, tangan yang lesu, lutut yang goyah. Digambarkan keadaan yang tawar hati, patah semangat, hilang gairah, dan putus harapan. Dalam keadaan yang sedemikianlah Yesaya memberikan kabar sukacita tentang pengharapan akan datangnya penolong, yaitu Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat 4. Dengan demikian, bangsa Israel diberi pemahaman bahwa keselamatan dan kebahagiaan tidak didapat dengan usaha sendiri atau pertolongan bangsa Mesir atau pertolongan dunia ini, mengandalkan dunia ini, tetapi Allah lah yang menyelamatkannya. Ibarat dan bagaikan habis gelap terbitlah terang adalah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan isi berita nas khotbah kita hari ini. Suasana gelap itu dapat kita lihat pada pasal-pasal sebelumnya di mana Yesaya memberitakan berbagai macam hukuman yang mengerikan. Namun sekarang Yesaya justru memberitakan datangnya terang, yaitu keselamatan dan pemulihan dari Tuhan. Penjelasan datangnya keselamatan dan pemulihan itu digambarkan dengan indah dalam ayat-ayat yang barusan kita dengarkan Bapak Ibu. Gambaran apa saja yang digunakan di sini? Apa yang hendak ditegaskan melalui penggambaran ini? Catatan tentang Libanon, Karmel dan Saron adalah tempat-tempat yang terkenal dengan kesuburannya. Apa yang diharapkan dengan janji
pemulihan di atas. Kepada siapakah penghiburan ini diberikan? Dalam hal apa saja mereka akan mengalami pemulihan? Itulah yang harus kita perhatikan, bagaimana pemulihan itu terjadi. Apa yang hendak ditegaskan di sini melalui nas khotbah hari ini, apa yang bisa kita pelajari mengenai kasih Tuhan dan mengenal kuasa-Nya. Renungan dari pasal-pasal sebelumnya cukup jelas bahwa bukan hanya bangsa-bangsa lain yang akan menerima hukuman sesungguhnya, melainkan juga bangsa Israel sendiri karena tingkah lakunya. Namun pun demikian, bukan berarti hukuman itu terjadi untuk selamanya. Namun Tuhan dengan kasih-Nya akan memulihkan umat-Nya, akan memulihkan bangsa-Nya. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, umat Tuhan akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, perubahan drastis yang digambarkan di sini. Padang gurun, padang kering dan padang belantara adalah gambaran keadaan mereka sebelum dipulihkan. Sedangkan kesuburan Libanon, Karmel dan Saron adalah gambaran keadaan mereka setelah dipulihkan. Selain drastis, pemulihan itu juga bersifat menyeluruh. Pemulihan akan terjadi meliputi pemulihan fisik, pemulihan atas kondisi tanah mereka, yang berarti juga dalam pekerjaan mereka sebagai petani. Pemulihan secara sosial, yaitu kesejahteraan, pulihnya rasa aman, keamanan, dan juga yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, pemulihan secara spiritual, di mana mereka dapat kembali beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Semua bentuk pemulihan yang mereka alami itu akan terjadi secara ajaib. Itu berarti Bapak Ibu bahwa kuasa Tuhanlah yang mengerjakannya bagi mereka. Mungkinkah pemulihan seperti itu juga akan dialami oleh umat Tuhan masa kini? Mungkinkah pemulihan seperti itu akan kita alami Bapak Ibu, terkhusus masa-masa pandemik COVID-19 yang tidak kunjung berakhir? Satu hal yang harus kita syukuri memang, akhir-akhir ini penurunan peningkatan dampak COVID-19 drastis menurun. Itu juga bagian dari pemulihan dari Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan kita harus optimis. Kita harus yakin bahwa pemulihan Tuhan dalam kisah atau zaman Yesaya saat ini dan kini juga akan bisa berlangsung dan terjadi kepada orang Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada sebuah kisah menarik dari suatu dunia bisnis. Setiap tahun berbagai macam bisnis di Amerika menggunakan jutaan palet. Palet ini adalah semacam alas pengangkut barang yang terbuat dari kayu, supaya barang yang diangkut tidak tergores atau mengalami kerusakan. Namun setelah beberapa kali palet ini digunakan, palet-palet kayu ini akan rusak. Dan untuk membuangnya diperlukan $5 per palet. Namun sebuah perusahaan non-profit, Big City Forest, mempunyai gagasan yang sungguh sangat cemerlang. Di tangan orang-orang kreatif, penuh inovasi dan optimis, Big Forest mengubah limbah kayu ini menjadi pelapis lantai dan bahan mebel. Mereka membeli potongan-potongan limbah kayu itu seharga $30 per ton. Namun setelah menjadi pelapis lantai, nilainya meningkat menjadi $1.200 per ton. Dan meningkat lagi setelah menjadi mebel, harganya meningkat lagi $6.000 per ton. Di tangan-tangan kreatif, di tangan-tangan penuh inovasi dan optimisme, limbah kayu yang tadinya menjadi beban perusahaan diubahkan menjadi bahan-bahan yang berguna dan bernilai tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jika di tangan-tangan kreatif perusahaan Big Forest City sanggup melakukan perubahan ajaib seperti itu yang terjadi terhadap limbah kayu yang tadinya tidak berharga, namun kemudian sangat berharga. Tidakkah Allah, Sang Pencipta,
sanggup melakukannya terhadap saudara, terhadap saya, dan terhadap kita semua Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Kuasa Allah yang kreatif, yang sempurna, terwujud nyata bukan hanya pada waktu penciptakan semesta, melainkan juga pada waktu memulihkan ciptaannya yang jatuh terperosok ke dalam dosa dan berbagai-bagai macam keterpurukan. Allah menyelamatkan, menyatakan sesuatu perubahan nyata antara lain. Ada kesembuhan secara fisik jasmani, orang buta dicelikan, bisu menjadi sorak-sorai, lumpuh melompat, girang seperti rusa. Alam yang indah, dari gersang menjadi rumput hijau, dari kering menjadi kolam air. Di tempat serigala berbaring, tempat yang menakutkan, tumbuh tebu dan pandan, dan menjadi lahan pertanian. Jalan raya yang disebut Jalan Kudus, yang dimaksud di sini tentunya bukan jalan raya umum, tetapi menunjuk kepada jalan untuk orang-orang kudus yang melintasinya, yaitu orang-orang suci, bukan orang-orang najis, tidak tahir atau pandir. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion atau ibu kota Yerusalem. Itu adalah gambaran dari buah pemulihan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kegirangan dan sukacita memenuhi mereka, menggantikan ketakutan dan tawar hati, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini kabar sukacita tentang pembebasan dan keselamatan. Di dalam hidup banyak kesusahan yang terjadi. Kesusahan terjadi bisa dikarenakan kemalasan, kebodohan atau keterbelakangan, lingkungan atau alam, misalnya tandus, atau terjadi bencana alam, gempa, banjir, tsunami, gunung meletus, angin topan, dan sebagainya. Keserakahan karena tidak mampu menahan keinginan atas nikmat dunia ini, misalnya tindakan koruptif supaya ada untuk poya-poya atau hedonis, dan berbagai keinginan dunia ini bisa justru membuat orang terpuruk. Tetapi ketika kita kembali berseru kepada Tuhan bahwa solusi dari keterpurukan itu hanya mengandalkan Tuhan, maka Bapak Ibu, keajaiban yang drastis, keajaiban yang sungguh luar biasa adalah merupakan keajaiban dari solusi yang diberikan oleh Tuhan. Apakah yang menjadi keterpurukan saudara-saudara? Apakah yang mengekang kehidupanmu dalam keterpurukan Bapak Ibu? Jangan andalkan dunia ini. Jangan memohon pertolongan dengan kekuatan dunia ini, tapi segera berlari, bersujud, bersembahlah di hadapan Tuhan. Mintalah pertolongan, maka engkau akan segera dipulihkan. Hari ini, hari esok, Tuhan siap memulihkan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang menjadi seruan khotbah hari ini, banyak hal yang menakutkan kita. Tetapi di tangan Tuhan, ketakutan itu, tawar hati itu akan segera takluk. Kita boleh berdamai. Kita harus berdampingan dengan sesuatu hal yang bisa membuat kita terpuruk. Kita dekat dengan kesusahan. Kita seiring berjalan dengan pandemi COVID-19. Tetapi jangan sedetik pun solusi atau mencari jalan keluar di luar daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana Nick Vujicic adalah seorang yang cacat fisik, memiliki tubuh dan kaki yang kecil dan tidak memiliki tangan. Dia memberitakan Injil dan menyaksikan besar kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia berdamai dengan kelemahan fisiknya, hidupnya berguna. Bahkan banyak orang menjadi termotivasi menjalani hidup setelah melihat dan mendengar kesaksiannya, di mana kebahagiaan sesungguhnya bukan oleh keadaan dan keberadaan kita, tetapi oleh sumber kebahagiaan itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jangan takut, kuatkan hatimu, sebab kita memiliki Tuhan yang maha baik dan sanggup menyelamatkan kita dari segala macam masalah, ketakutan, dan pergumulan hidup. Pemulihan sempurna hanya ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, yakinkan dirimu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan
yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Jangan takut menghadapi aneka macam masalah, tantangan dan hambatan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan dalam pergumulan dan kesusahan. Jangan mengandalkan diri sendiri, teman, keluarga, harta, pangkat dan apapun yang kita miliki. Sebagaimana Amsal 3 ayat 5 mengatakan. Jika kita mengandalkan Tuhan, akan terjadi perubahan. Kita akan menjadi pemenang dalam iman dan memiliki pengharapan bahwa hari esok lebih baik. Tuhan datang menyelamatkan kita. Keselamatan yang dari Allah akan membawa pemulihan, mencelikan mata rohani yang buta, membuka telinga yang tuli, menggerakkan kaki lumpuh kita untuk pergi dan datang kembali menyembah Tuhan, dan membuat mulut kita mampu menyuarakan kebenaran, mewartakan perbuatan besar Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan umatnya. Tuhan kita adalah penolong yang setia dari kekal hingga kekal. Marilah kita menaruh pengharapan kita senantiasa kepada Tuhan. Jangan takut dan tawar hati akan situasi kita hari ini, esok dan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan Allah Bapa kami atas kemurahan-Mu. Kami adalah umat manusia ciptaan-Mu yang penuh keterbatasan. Dan kami adalah umat ciptaan-Mu yang rapuh, yang lemah. Tangan kami tidak terlalu kuat untuk menanggung beban. Dan kaki kami sering goyah. Kami jatuh ke dalam keterpurukan. Oleh karena keterpurukan itu ya Bapa, kami sering mencari jalan keluar akan hal-hal di dunia ini. Kami tidak berlari dan bersembah sujud di hadapan-Mu untuk memohon pertolongan-Mu. Seringkali kami mengandalkan diri kami sendiri. Seringkali kami Tuhan mengandalkan kekuatan apa yang ada di dunia ini. Ternyata Tuhan, pemulihan hanya ada dalam kasih dan kuasa-Mu. Oleh karena itu, pada saat ini juga ya Bapa, dunia ini sedang terpuruk. Kami sedang terpuruk dalam kesusahan dan ketidakberdayaan, secara khusus pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami sungguh terbatas, kami sungguh lemah. Tetapi Tuhan, kami bersyukur pada hari ini firman-Mu telah mengingatkan dan berseru memanggil kami supaya kami datang kepadamu untuk memohon pertolongan-Mu, karena lawatan-Mu, karena kasih-Mu akan memulihkan kami. Tuhan, banyak di antara jemaat-Mu saat ini yang masih sangat membutuhkan pemulihan dari-Mu. Baik oleh karena terpapar sakit karena COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memulihkan mereka dengan memberikan kesehatan dan kesembuhan. Banyak Tuhan yang bersedih, banyak yang berduka karena kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Tuhan, topang mereka, pulihkan mereka Tuhan. Banyak juga ya Tuhan yang harus menanggung beban ekonomi, kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau berseru kepadamu, pulihkan mereka, pulihkan kami semuanya Tuhan. Terlebih juga Tuhan, saat ini kami terpuruk karena kami sangat merindukan persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Dalam setiap persekutuan di gereja-Mu ini Tuhan, kami telah sungguh rindu. Kami yakin dan percaya dalam waktu yang Tuhan tentukan, kami akan segera pulih kembali, boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus ini. Oleh karena itu Tuhan, pemulihan yang terjadi pada zaman Yesaya juga akan terjadi kini dan di sini dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, pemulihan yang sungguh luar biasa juga telah Engkau berikan kepada kami, yaitu pemulihan kami akan mati karena dosa, tetapi oleh karena kasih-Mu dalam Kristus, Engkau telah mengubahkan
kematian yang selama-lamanya menjadi kehidupan yang kekal, yaitu melalui pengampunan akan dosa-dosa kami, melalui kebangkitan Kristus dari kematian itu. Kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena pemulihan itu. Oleh karena itu, biarlah kami hidup di tengah-tengah perjalanan hidup kami Tuhan, hanya mengandalkan Engkau. Ketika beban hidup datang menghampiri kami, hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kami yang kekal selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan ayat persembahan tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan dewaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan ketuhanan
terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah online kita untuk hari ini telah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita tetap berdoa dan menjaga kesehatan. Dan hari ini terimalah salam dari kami seluruh majelis dan seluruh pendeta HKBP Jalan Ledjen Suprapto. Salam sehat. Horas. Sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go.